Apa kabar semuanya? Apa kabar Mas Rian? Apa kabar Mas Adi? Alhamdulillah baik. Baik, apa Alhamdulillah. kabar semuanya? Apa kabar Bro Kaman, Bro Adi? Baik, Baik. alhamdulillah Oke, sehat terima kasih ya walafiat. Mas Rian sama Mas Adi. Ini dua-duanya adalah panutan saya dan juga mungkin teman-teman ya. Jadi waktu saya ada share ke beberapa ke grup Telegram WordPress Jakarta, juga ada yang bilang, wah ini nih topik yang saya tunggu-tunggu nih ya. Kalau nggak salah ada Mas Febri nih ya. Betul nggak Mas Datang nggak tuh Febri? orangnya tuh? Yang bilang Ada nggak? ditunggu-tunggu datang nggak orangnya? Kenapa Rian? Yang bilang ditunggu-tunggu datang nggak Ada, orangnya? Ah, Ntar datang dong, coba datang, resen. datang Siapa ya. yang waktu itu nanya, Mas Febri nih, resen Mas Febri. Hadir. Mas Faiz juga nih, nggak tahu Mas Faiz sudah datang belum ya. Nah, oke, kita akan lanjut ya. Jadi saya udah siapin beberapa pertanyaan, jadi kita unboxing yang semoga rahasianya memang kita bongkar nih ya. Oke. Eh, yang pertama ya, ya Siap. saya ini dulu. Sebentar. Hmm. Nah, mungkin saya akan kasih waktu dulu sedikit ya ke teman-teman di sini, seperti apa namanya, Mas Rian dulu deh ya. Saya kenal sama Mas Rian dulu nih soal waktu itu. Saya mungkin sedikit cerita nih, saya kenal sama Mas Rian tuh sebenarnya udah lama banget ya. 10 tahunan yang lalu lah begitu. Dulu tuh saya ikut workshopnya Fabian Lim, jadi internet marketing gitu. Dari situlah saya suka dengan namanya internet marketer. Nah, waktu itu tuh acaranya Tung Desem dengan Fabian Lim, Mas Rian itu salah satu panitianya yang support di acara workshop itu. Nah, terima kasih Mas Rian. Mungkin sedikit kenal nih Mas Rian. Memang sih kita udah kasih tahu ya dari Tofidev ya. Mungkin cerita deh Tofidev itu apa ya, pokoknya cerita sedikit lah tentang Tofidev ya. Silakan Mas Rian. Boleh, wah, thank you Bro Kaman. Rasanya apa aja dan Ah, lain-lain. ceritanya apa nih? Kalau saya nggak dipancing, saya nggak tahu ceritanya apa. Sedikit lah ya, sedikit tentang Tofidev. Kita Ya, ada digital agency, kita base-nya di Jakarta, kita bantu bisnis untuk masuk ke dunia online. Mulai dari website dan SEO dan ads. Goalsnya adalah gimana caranya ngebantuin bisnis untuk masuk ke dunia online dengan lebih mulus. Karena dunia online nggak seindah yang dibicarakan sama banyak orang. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan di dalam perjalanannya. oke, thank you. Jadi paket lengkap untuk para pebisnis ya, Mas Rian ya. Paketnya Paket udah lengkap nih. lumayan lengkap lah. Kita nggak bisa bilang kita lengkap. Kita nggak ada semua service Oke, in house. Tapi ya kalau misalnya ada kebutuhan, kita bisa bantuin. oke, thank you Mas Rian. Nah, mengenai sekarang Mas Adi, silakan Mas Adi sedikit perkenalan tentang agensinya Mas Adi nih. Agensi. Nah, kalau dibilang agensi, bingung juga karena ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman masih ingat, dulu di 2019 sebenarnya dimulai dengan nama Raja Kreatif. Jadi itu awal mulanya di 20 Agustus 2019 kita mulainya dari Surabaya WordPress Meetup. Itu kemudian 24 Agustus agensi itu kalau dikatakan agensi dari 3 orang berkumpul jadi satu akhirnya jadi Raja Kreatif Nusantara. Itu pertama kali berdirinya perusahaan. Kemudian 2 Septembernya beberapa 2 minggu kemudian brand Raja Kreatif mulai dikenal banyak orang pada waktu itu karena salah satunya adalah menjadi support WordCamp Asia. Tetapi seiring berjalannya waktu di 2021 kemarin, tahun kemarin itu pecah. Definisi pecah itu terbagi menjadi dua. Raja Kreatif Nusantara itu kita matikan, definisi matikan kita berhentikan, kita fokusnya menjadi Raja Kreatif Asia dan juga Panel Media Indonesia. Nah, perbedaannya adalah kalau perbedaannya hanya di pangsa pasar, di target marketnya. Kalau Raja Kreatif Asia itu untuk luar negeri, tetapi Panel Media Indonesia itu adalah untuk lokal, untuk Indonesia. Jadi kalau ditanya Ya. mengenai agency sebenarnya ya dimulainya karena teman-teman WordPress. Kita mulainya dari WordPress, baik itu Raja Kreatif ataupun Dapanel Media Indonesia, itu semuanya adalah bergerak di bidang pembuatan website dengan menggunakan WordPress, pengembangan tema, kemudian plugin, optimasi loading speed,
kemudian tumbuh, ada divisi baru, kita ada beberapa divisi, mulai merambah ke SEO dan ke sosial media. Seperti itu Mas Clement. Thank you Mas Adi, lengkap banget. Udah disiapin juga yang tadi background belakangnya keren banget. Saya mesti belajar tuh gimana caranya tuh. Oke, thank you. Saya ingat sekali waktu itu Mas Adi itu saya tahu dari Mas Adi awalnya adalah sering banget ngadain event live ya, YouTube live Yap, ya. gitu. Raja waktu itu masih Raja Kreatif tuh ya, dan membawa topik-topik tentang WordPress dan sejenisnya ya. Oke, itu luar biasa. Sampai sekarang juga luar biasa nih aktifnya di komunitas. Rajanya komunitas nih. Ya, enggak juga. Oke, nah pertanyaan pertama dari saya mungkin tadi agak sedikit berkaitan juga ya, mungkin tapi sekarang saya ke Mas Rian dulu nih. Mas Rian, mungkin tadi kan tentang Coffee Dev-nya perkenalan sedikit ya, nah mungkin lebih dalam sedikit nih. Cerita dong Mas Rian, awal mulanya Mas Rian bisa bangun bisnis agency itu gimana gitu? Apakah waktu Wah, saya ketemu Mas Rian dulu udah ada agensinya gitu ya? Mungkin sedikit kita ketemu cerita. kapan ya? Kita ketemu kapan ya? Kenapa? Kita Aduh, ketemunya kapan Bapak ya? 2000 berapa? 2009 atau 2010 gitu. 2010 gitu ya. Eh, ini kebetulan ada timnya saya juga nih, saya ngeliatin di partisipan. Eh, Iya, ada tadi dari satu Pius ya atau siapa tuh tadi? ya ya. Oke, so basically saya itu mulai agency itu nggak kecelakaan. Artinya kecelakaan adalah eh nggak dari awalnya nggak niat untuk bikin agency. Dulu itu 2010 akhir saya eh, keluar gitu ya, keluar dari kerjaan. Terus mau ngapain nih? Ya udah, tadinya mau bikin startup. Sekarang karena nama startup, dulu mah nggak ada nama startup gitu Iya, ya. Semua benar-benar. mulai usaha gitu. Terus mulai usaha secara digital. Nah pada saat itu eh, sama seperti semua startup, pendanaannya dari mana, siapa yang mau bayarin, kita menghitung-hitung di kertas, oh ini kayaknya oke, kayaknya nggak oke, strateginya begini, strateginya begitu gitu ya. Uh, Singkat cerita, di sepanjang perjalanan ternyata lebih banyak yang minta untuk bantuin mereka masuk ke dunia online. Nah jadi oh ya udah, terima satu, terima dua, dan akhirnya sampai sekarang lah kita bertumbuh dengan terima kerjaan dari klien-klien itu gitu. Itu pada saat mulainya. Tahun berapa tuh Mas, Mas Rian? Itu 2011 kita mulai benar-benar di Tofi itu 2011 April. Saya mulai mulai semuanya itu 2010 Desember. Nah, itu Hmm. uh, saya mulai itu mulai dari sendiri, mulai dari meja makan. Nah, kalau kalau ada yang pernah ikut webinarnya saya suka kasih lihat fotonya, kasih lihat gambarnya gitu ya. Itu di post mulai dari meja makan sendirian gitu ya, sampai sampai sekarang lah. Uh, Lumayan lah sekarang. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya, lebih dalam lagi mengenai tim juga ya. Nah, thank you Mas Rian. Sekarang Mas Hadi nih, mungkin tadi kan sedikit perkenalannya udah ada waktu-waktunya ya. Tapi kenapa bisa tiba-tiba tuh mulai dari awal kok bisa apa Raja Kreatif ya tadi awalnya ya. Ya, Nah, betul. sebelumnya itu kenapa bisa lompat ke situ? Habis Jadi itu apa Bos? eh awal banget itu di 2006. Ya, 2006. 2006 itu saya udah punya usaha, alhamdulillah udah punya usaha pada waktu itu jaga warnet. Jadi punya warnet, jaga banyak kegiatan. Pada waktu itu karena juga harus PP Gresik Surabaya karena di Surabaya saya jadi dosen. Kemudian kena dunia internet mulai ngeblok dan apa-apa itu kenal WordPress. Sehingga baru itu kenal dengan komunitas WordPress. Pada waktu itu yang ada hanya kalau di Jawa Timur hanya ada di Surabaya. Sorry Mas. Jadi sambil jaga warnet, belajar Ngeblok. ngeblok pakai Yep, WordPress. betul. Jadi Oke. sambil jaga Efektif kalau cari-cari orang duit, lainnya jaga warnet sambil main ya Mas ya. Main game ya. main game. Dulu dulu mah masih Friendster, masih daftar Yahoo itu kayak susahnya minta ampun itu dulu udah bingung. Nah, kemudian di situ mulai WordPress, dimulai WordPress.com. Sudah jalan punya punya warnet, kemudian kepikiran banyak 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 hal bisa didapatkan dari website rupanya dari WordPress.
Kemudian sebelum ke agency, saya tuh larinya adalah ke tanda kutip bermain di hosting dan domain. Jadi kalau dikatakan saya punya penyedia hosting domain, saya punya beberapa divisi juga yang penyedia hosting domain karena saya sejak tahun itu sudah bermain di bisnis hosting dan domain. Nah, baru nih aktif di komunitas WordPress Surabaya, ketemu nih dengan dua rekan saya yaitu Mas Sawal dan juga Mas Aris. Di situ karena kecocokan, saya mempunyai background bisnis dan juga pada waktu itu juga karena kedekatan saya udah dekat dengan pemerintah, jadi proyek-proyek website itu ada terus sehingga kita mulainya dari situ. Ya itulah terbentuknya Raja Kreatif memang dimulai dari komunitas WordPress. Tahun berapa tuh Mas awalnya tuh? 2019, saya ingat banget. 2019 baru mulai Mas. Ya, Raja Kreatif itu 2019 baru mulai. Tapi Oke. sebelum-sebelumnya saya single factor, yaitu tadi bermain di dunia provider hosting, domain, jualan hosting domain. Seperti itu. Nah, itu sempat berapa lama tuh switch-nya dari penjaga warnet, habis itu kan mulai kenal sama Mas Aris itu, sama Mas Awal itu sekitar tahun berapa tuh? Jadi kenal jadi jaga warnet hanya bertahan 4 tahun dikarenakan pada waktu itu datanglah musim game online karena warnet nggak bisa buat game online, speknya kurang, hingga warnetnya tutup, sudah. Kemudian kenal Aris karena dari WordCamp Jakarta 2017 kenal dengan Aris, kemudian kenal dengan Sawal karena yang bersangkutan rupanya Sawal adalah salah satu bintangnya di grup Facebook WordPress. Rupanya yang bersangkutan adalah orang Gresik, tinggal di Gresik. Ya udah, akhirnya kita bertiga bikin yang namanya Raja Kreatif pada saat itu. Oke, jadi kalau Mas Adi membangun Raja Kreatif sebagai agensi itu mulai dari kolaborasi ya? Yep, betul. Oke, mantap. Thank you. Nah, sekarang saya ada pertanyaan berkaitan dengan tim ya, atau human capital ya. Nah, jadi saya ada 4 tema besar ya, tentang tim, tentang revenue, client sales yang kedua, lalu tentang keuangan, mengelola keuangan. Nah, terakhir mungkin sedikit lah karena ini tentang Elementor ya, nanya tentang Elementor. Nah, tentang tim dulu nih ke Mas Rian ya. Yang lain kalau kepikir ada pertanyaan di keep dulu ya, dicatat ya. Jadi nanti bisa tanya lebih lanjut. Nah, tentang human capital atau human resource ya, ini kan berkaitan dengan tim, dengan orang-orang ya. Nah, mungkin bisa cerita gitu ya. Contohnya misalnya awal mula membangun tim pasti nggak mudah ya kan. Nah, wah udah langsung senyum nih Mas Rian nih. Nah, habis itu ya mungkin gimana sih cara rekrut tim gitu ya. Ya, dan lain-lain. Nanti mungkin sambil cerita, saya sambil nanya ya Mas Rian ya. Boleh. Ya, sekarang lanjut Mas Rian. Tentang awal mula membangun tim, suka dukanya, kendalanya, gimana nih cara rekrutnya juga waktu awal gimana nih? Tunggu, bentar. Saya tanya dulu nih yang hadir. Siapa yang lagi mau bangun tim? Oke, Atau bangun tim, lebih resen dong. resign? Atau bilang di chat gitu? Atau Ya, mau ya. solo fighter, single fighter? Pak Lugada, dikerjakan sendiri semuanya. Jadi mau kerjain pakai Boleh di chat. tim, mau bangun tim, atau mau kerjain sendiri? Oke, ada tim. Mau cuma 2 Oke, yang mau bangun tim. 3, 4, lagi ngetik. Lagi ngetik. Banyak tim nih Lagi Mas. bingung. Ada Ini, yang mau solo? oke. So, oke. Oh, Oh, banyak kan semua tim Mas. semua semua bangun tim ya. Oke. Bangun tim itu gampang-gampang susah. Kalau misalnya dibilangin eh, bangun tim itu enak gak sih? Bangun tim itu harus tahu resikonya bangun tim. Oke, apalagi yang masih single. Siapa di sini yang masih single? Oh, bisa buat polling juga. Nggak sempat kita bikin polling. Apa-apa mungkin Si- kita ya, yang lagi single, yang lagi kerjaan sendiri. Ada di sini masih kerjaan sendiri, semuanya sendiri. Jadi CEO gitu ya. Tahu CEO? masih banyak tuh Mas. Jadi statusnya Chief saat ini sendiri ya. ya. Lost CEO. CEO itu singkatannya adalah Chief Everything Officer. Semua dikerjain sendiri. Oh, buka pintu. Masih banyak tuh Mas Rian, masih banyak yang sendiri Un- status.
untung sekarang ada co-working space jadi ya udahlah nggak usah buka pintu tutup pintu sendiri gitu ya. Nah, nah bangun tim gak gampang karena rumusnya gini kalau bangun tim. Kalau apalagi buat yang sendiri ya, buat sendiri ya. Kalau kita sendiri gitu kan, bisa kerjain sendiri. Kalau kita ngomongin di dunia WordPress ya, sendiri bisa ngerjain berapa? Ya mungkin sebulan bisa berapa? 4, 5 gitu ya Kalau sendiri. bangun website paling 4 atau 5. Kalau Ya, bangun template website mungkin 8 lah. mungkin 8 gitu ya. Terus Iya. pikir, oh saatnya untuk nambahin satu. Oke, kira-kira dalam 1 bulan bisa bangun berapa? 12. Kan satu sendiri, kerja sendiri. Oke, template 8, bikin 4 gitu ya. Tambahin satu. Kira-kira jadi berapa? Coba Berapa tebak. nih? Kalau misalnya sendiri bisa 8, kalau berdua bisa Harusnya Harusnya 16 kan? 16. 12, Iya. 16. 1 bulan 4 sampai 6 project, 15. Oke. Nah, ini yang harus diingat nih. Wow, untung ikut gitu ya. 1 tambah 1 harusnya 6, harusnya 8, tambah 1 jadi 6. Kalau lebih dikit ya. Jadi lebih dikit. Nah, tapi ini adalah jebakan. Jebakannya kita bangun tim. Oke. Kenapa jebakannya bangun tim? Karena begitulah tim. Beda banget kalau misalnya dapetin partner kayak Bro Hadi tadi bilang ada partnernya. Partner is a really good thing. Tapi kalau misalnya bukan partner, eh, jadi tantangan tersendiri dengan tim. Oke. Tapi memang jarang banget bisa masukin kalau 1 tambah 1 jadi eh, langsung tadinya 18 tambah 1 jadi 20 bisa sih bisa. Jadi itu ada tuh caranya. Caranya adalah bayar semahal-mahalnya. Cari yang udah senior yang sekali pencet gitu langsung jadi websitenya gitu. Nah, tapi itu susah banget carinya. Satu orang itu susah banget. Nah, kebanyakan adalah jadi 6. Nah, bangun tim adalah kayak gitu. Karena kita ada banyak proses yang terjadi di dalamnya. Caranya kita ntar biasanya nih ya, kalau dulu gimana cara install WordPress? Ayo, gimana cara install WordPress? Saya udah gak inget sih gimana. Tapi ada pakai pakai FTP, pakai si panel, pakai soft colors, pakai apa? Terus semua punya cara tersendiri gitu. Terus sebagai leaders tantangan terbesarnya adalah gimana caranya mereka bikin. Pokoknya bikin aja, gak usah liatin prosesnya. Karena kalau ngeliatin prosesnya pasti gregetan. Kenapa sih lu gak pilih yang itu? Yang itu salah gitu. Nah itu adalah untuk bangun tim. Nah jadi kalau mau bangun tim, kita harus tahu resikonya itu bikinnya kayak gimana. Nah, tadi pertanyaan awalnya apa? Gue jadi lupa pertanyaan awalnya. Cerita awal bangun timnya Tofidev. Cerita awal bangun timnya Tofidev. Oke, pas awal bangun tim Tofidev itu, jadi kita mungkin sedikit background. Jadi 2011 kita mulai. Sekarang itu kita ber 60 orang di satu corporate. Tapi multiple division. Dan kita beberapa tahun terakhir kita bikin focus division. Artinya ya satu divisi kerjanya itu aja gitu ya. Nggak minta mereka kerjain SEO, kerjain WordPress, kerjain desain, kerjain apa satu orang gitu. Enggak. Jadi memang sengaja dibikin berstruktur. Cara ini ada resikonya. Resikonya adalah productivity-nya pasti turun. Efektivitasnya pasti turun. Tadinya satu orang bisa pegang 4, sekarang 3 orang pegang 4. Kalau 3 orang pegang 4, 3 orang pegang 4 gitu. Tadinya satu orang pegang 4 karena dipegang semua sendiri. 3 orang sekarang pegang 4. Productivity-nya pasti turun, tapi tergantung goals-nya kita, aiming-nya kita apa. Kalau di saya aiming-nya adalah kita go big, going big. Artinya kita bisa prosesnya bisa terjalanin sendiri. Karena pada saat saya mulai semuanya kan CEO. Saya juga CEO kan. Sampai sekarang CEO yaitu Chief Everything Officer. Jadi semuanya masih ngerjain sendiri lah. Ngerjain finance, ngerjain marketing, selling, production. Beruntung sekarang ada tim yang bantuin saya untuk ngerjain. Tapi untuk ngebangun kayak gitu perjalanannya ya one step at a time lah. Tergantung dari kondisi keuangan, apakah kondisinya bisa nambahin atau enggak, apakah kita bisa
eh, hiring atau enggak gitu ya. Apalagi Pertama yang hiring. pertama yang direkrut tim apa dulu nih waktu itu? Jadi perjalanannya kita kan di awalnya itu emang digital agency. Kita tadinya tuh gak mau masuk website. Ya. Kenapa? Karena website berdarah-darah gitu ya. I know website is a tough market. Jadi kita gak mau masuk. Tapi pas awal itu kita mulai dari Google Ads. Jadi 2011 kita mulai Google Ads. Kita cuma jualan Google Ads. Kalau sombong sedikit gitu ya, bragging gitu ya. Kita itu dulu top 3 Google partner di Indonesia. Oke. Kenapa top 3? Soalnya cuma 3 emang Google partnernya. Gak ada lagi, gak ada yang mau ngambil Google partner gitu ya waktu itu ya. Kenapa gak ada yang mau ngambil Google partner? Oh ya udah kita ambil jadi top 3 gitu ya. Karena cuma 3 ya udah. Kita mulai dari Google Ads, dulu Google AdWords namanya. Google AdWords Certified Partner. Tapi sepanjang perjalanannya kita ngelihat kalau kita ngomongin bisnis, as a business, ads itu nggak seksi sebagai bisnis. Siapa di sini yang juga ngerjain iklan? Iklan itu kan pakainya kebanyakan percentage dari budget. Dan tantangan terbesarnya lagi adalah pas saya mulai, kita nggak ada background sama sekali tentang agency. So we are totally new. Ini agency makhluk apa kita nggak tahu, sampai sekarang pun kita nggak tahu makhluknya apa. Kita cuma belajar, kita cari tahu nih, ikut acara-acara kayak gini, belajar dari orang lain, mau tahu nih mereka itu ngapain aja sih kerjanya gitu. Nah, jadi kita nabrak kanan nabrak kiri lah, for sure. Jadi 2 tahun 3 tahun berselang, baru kita bilang ya udah deh, kayaknya emang Indonesia untuk targetin ke ads doang sulit, karena sampai sekarang pun masih sulit banget untuk targetinnya ke ads doang. Kalau bisa tuh semua maunya yang paling cepat, murah, efektif, nggak pakai mahal dan segala macam gitu ya. Maunya tuh begitu. Jadi di 2013 atau 2014 kita akhirnya bangun tim untuk website. Nah itu ada pertama kali. Yang kita hire siapa? Yang kita hire adalah, dan waktu itu WordPress juga nggak seperti sekarang. Sekarang banyak banget penggunanya. Saat itu saat itu developer. Kalau kita nyari developer, mereka itu anti dengan namanya platform. Jadi mereka pengennya tuh bangun sendiri. Kayaknya tuh bangga gitu bangun sendiri gitu ya. Wah kayaknya keren banget. Padahal nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita yang pertama saya hire untuk di dunia webnya itu adalah ya fresh graduate. Kita ajarin untuk bikin website dari WordPress, tadi install cPanel, mereka ngerti itu apa, plugins itu apa, install themes itu apa, ya diajarin dari awal lah. Waktu itu karena kita masih bisa ngajarin, dan itu ada mulainya. Oke, thank you. Jadi kalau saya menangkap ya, jadi timnya itu kan memang awalnya bisnisnya lebih ke ads, Google AdWords pada waktu itu, habis itu mengarah ke pembuatan website ya. Cuman kalau yang saya tangkap bukan lebih ke nggak ada rekrut tim sales nggak? Atau hanya praktisi? Belum. Praktisi itu belum. Oh jadi sales masih Mas Rian waktu itu? Sales ngerjain sendiri, yes. Kebetulan saya ada partner saya yang lebih banyak untuk sales. Saya temenin doang, saya bumper gitu ya untuk bagian salesnya. Oke, thank you Mas Rian. Nah mungkin sekarang Mas Adi cerita tentang human resource yang membangun tim dari cerita awal dulunya gimana. Mungkin sekarang juga kasih tahu dulu udah seberapa gitu ya. Pokoknya bebas deh cerita tentang tim. Mungkin berbeda sama Mas Ryan. Kalau di kita di Dapanel, saya nyebutnya sekarang nggak kebiasaan Raja Kreatif karena Raja Kreatif itu di sana satunya lagi. Jadi di Dapanel itu dimulainya dulu itu kita itu bertiga plus 1 orang. Nah 1 orang inilah yang bagian administrasi, sedangkan kita bertiga full semuanya adalah bagian website. Kita belum ada yang bermain SEO sama sekali.
honestly saya berterima kasih kepada Mas Rian. Karena apa? Karena saya baru mulai bermain di SEO karena SEOCon offline di Jakarta. Saya baru itu bermain di SEO. Karena apa? Karena selama ini saya belajar itu optimasi ranking atau apa-apa. Saya belum mengenal SEO secara teknikal. Saya hanya belajar otodidak dan lain-lain. Dan setelah pulang dari situ, akhirnya saya mengenal yang namanya SEO dan akhirnya dari situ juga kita bentuk divisi SEO. SEO Nah, kan sebelumnya ya Mas Adi? SEO kan yang di Jakarta yang Masih offline. tatap muka? Bukan? Ya, yang masih tatap muka. Oke. Yang ada Neil Petel, ya. Nah, Oh iya, jadi nggak jadi datang. ya nggak jadi datang karena itu. Nah, dari situlah bertiga itu pun kita masih berempat. Bertiga full website plus 1 bagian admin. Kemudian dari situ kita pindah kantor, mulailah berkembang satu demi satu. Mungkin berbeda, kita tidak menggunakan teknik buka lowongan. Kita menggunakan teknik berdasarkan referensi dan juga alhamdulillah hampir semua yang masuk ke menjadi member atau menjadi karyawan kita itu adalah mantan murid. Jadi dikarenakan saya di WordPress itu lebih banyak kontribusi ke komunitas, mengajarkan ke komunitas, hingga sampai sekarang yang mayoritas yang menjadi karyawan itu adalah mantan SMK yang dulunya magang di kantor. Jadi mereka memang dari nol kemudian kita ajarin, kemudian kita latih sehingga seperti sekarang. Alasannya simpel, mungkin sama seperti katanya Mas Ren tadi, kalau kita meng-hire seseorang yang sudah tinggi, kadang-kadang jalan pikiran kemudian caranya tidak sesuai dengan SOP kita. Caranya tidak sesuai dengan platform ataupun jalan yang kita sudah tentukan inginnya progresnya seperti apa. Seperti itu. Nah, dari situ berkembang website-website. Saya dikenal sebagai tukang caplok usaha orang. Saya merekrut beberapa orang sehingga ya sekarang kalau di totalnya berapa ini? 8 tambah 6 tambah 5. 19 orang. Jadi kalau mau di total level C-nya cuma 2 aja. Manajemennya 2, kontrak 1, yang handle sosial media 2, programmernya juga 2, SEO-nya 2. Karena kita ada media, kita akan ada media berita, kita ada wartawan juga 2. Wartawannya 4, wartawan tetap 1, yang lain wartawan lapangan, wartawan kontrak, kontributor. Kemudian kita juga ada freelance, totalnya 4. Jadi kalau dihitung jumlah timnya dari panel sendiri, ya ini hanya 19 orang. Hanya ya. Itu pun 1922 berapa tuh? 3 tahun ya? 19 ini 19 udah lumayan tuh. 19 ini dari yang 2021 kemarin, dari Dapanel. Wah, benar 1 Ya. tahun udah langsung. Kalau yang Raja Kreatif itu hanya 5 orang aja. Tapi jadi memang selama Raja ya kalau gimana? Kalau tadi saya lihat itu ya apa namanya rekrutmen itu bukan buka lowongan ya. Bukan lowongan. Referensi. Makanya ngajar, bikin Elementor di mana gitu ya buat yang di sini mau bikin tuh buat nyari orang. Iya. Jadi enaknya kalau kita bikin kelas, ini bukan kelas sih, karena ini diminta oleh pada waktu itu Kominfo untuk mengajarkan di kota-kota, di sekolah-sekolah, mulai dari nol. Jadi kita tahu bahwa minat mereka di WordPress, minat mereka di SEO seperti apa. Akhirnya ketika mereka lulus kita ambil. Jadi kasarnya lebih mudah mendidik yang memang dari nol. Kita ajarkan sesuai dengan tren kita daripada merekrut orang yang sudah tertanam, daripada kita mencuci otak mereka untuk mengikuti jalur kita. Jadi mungkin ada dilemanya juga, yaitu kita harus effort mengajarkan, tetapi setidaknya di dalam tim itu mengetahui progresnya satu dengan yang lain, tidak ada bentrok, nggak ada yang namanya greget, kok pakai gini sih, kok pakai cara ini sih, nah nggak ada tuh, alhamdulillah belum sampai ke tahap seperti itu, karena semuanya memang dari awal sudah disiapkan SOP-nya. Iya, thank you Mas Adi. Saya ingat Mas Adi tuh waktu dulu kan saya juga udah kenal sekitar 2 tahunan lalu ya Mas Adi ya. Waktu itu tuh Mas Adi pernah kasih screenshot nih. Saya lagi kursus lagi ada kelas Elementor ya.
Ya, betul. Berapa banyak tuh waktu itu? Waktu Dalam itu waktu sampai 6.500. iya, waduh itu Ya, luar biasa ya. Nah, mungkin jebolan-jebolan dari situ ya, ada beberapa yang sekarang masuk ke dalam timnya Mas Adi ya. yep, benar. Oke. Nah, sebelum saya lanjut tanya-tanya mengenai tim ya, jadi kepikiran tadi ada nanya, saya ingin lempar nih ke teman-teman ya. Tadi memang ada yang di chat, tapi saya ingin yang langsung deh, yang langsung mau tanya silakan di unmute ya. Ada nggak dari teman-teman berkaitan mungkin kalau kita bisa kalau bisa berkaitan dengan tim dulu ya, human resource tim teman-teman. Nah, Joni dulu nih, silakan Joni. Oh, selamat malam. Halo Kak Yuk, Joni, selamat selamat. malam. Ya, Untuk hire tim itu saya ada 2 pertanyaan sih. Ya, silakan nggak apa-apa. Pertanyaan pertama yang tadi saya tulis di chat itu bagaimana cara mengetahui ini jumlah timnya itu terlalu sedikit atau terlalu banyak? Karena kalau terlalu banyak brain-nya itu malahan jadi gak produktif kan. Terus pertanyaan kedua, cari orang itu biar saling sinkronisasi satu sama lain itu caranya gimana? Karena kan mungkin ada yang fresh graduate, ada yang maksudnya cara menyelaraskan antar pekerja gitu. Itu caranya gimana? Ya, Oke. selain faktor modal sih. Iya, selain faktor itu ya, kita bisa bayar berapa ya ke orangnya ya. Tapi kan antara satu dengan yang lain pasti pikirannya berbeda-beda gitu. Cara selaraskannya bagaimana? Oke. Jadi Mas Adi, Mas Rian nangkep ya pertanyaannya ya. Ada siap. 2 ya. Jadi pertama itu seberapa tahu sih kecil atau besarnya kita perlu gitu ya. Benar ya Pak Joni ya, timnya gitu ya. Nah yang kedua Ya. sinkronisasi antar tim. Nah kita nggak ngomong karyawan tapi tim ya, kita bicara tim. Mungkin siapa dulu silakan, Mas Adi dulu atau Mas Rian dulu. Oke, jadi kalau misi Mas Rian, jadi kalau saya Silakan. untuk mengetahui besar atau kecilnya kembali lagi, ketika kita membuka agensi kita ada yang namanya target, kita ada yang namanya target kita selama 1 tahun, target jangka panjang, target jangka pendek. Ketika menjadi agensi, prinsip saya jadi agensi itu tidak asal terima, tidak bikin kita kewalahan. Karena apa? Karena pengalaman di 1 tahun dan 2 tahun pertama ketika kita terlalu banyak menerima pekerjaan yang menjadi bukannya malah kita banyak duit, tetapi malah kita banyak mengeluarkan duit hanya untuk healing, hanya untuk refreshing aja. Iya, kenyataannya seperti itu di tahun pertama dan tahun kedua. Sekarang di tahun ketiga kita lebih menyusutkan jumlah tim karena kita sudah membuat skema terlebih dahulu, pembagian job desk-nya berdasarkan skill-nya masing-masing. Apakah itu kebanyakan, apakah itu terlalu banyak atau terlalu sedikit? Ya kembali lagi, ketika ada target jangka panjang perusahaan, di breakdown menjadi berapa, kita bisa handle berapa project. Nah, dari per project itulah kita bisa handle pendelegasian masing-masing atau jumlah tim yang kita butuhkan di dalam masa itu, seperti itu. Kemudian kalau misalnya pertanyaan yang kedua tadi mengenai gimana caranya mensinkronkan, karena di kantor kita, nah ini ada hubungannya dengan tools. Sekali lagi kalau kita masalah sinkron, ini ada hubungannya dengan tools. Di kami menggunakan satu platform tools yang memang tujuannya adalah untuk evaluasi setiap hari. Baik itu dari Kanban board-nya ataupun to-do list-nya. Sehingga satu dengan yang lain mengetahui kalau misalnya ada keterlambatan, kemudian ada masalah di satu project, semuanya akan mengetahui kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi tanpa harus menunggu. Saya rasa posisi sebagai leader, pemimpin, itulah yang effortnya lebih banyak untuk menyelaraskan satu tim dengan tim yang lain. Kalau dari sisi saya Toolsnya apa pengalaman tuh Mas juga. Adi? Boleh sharing nggak? Pakai Jadi tools apa? kalau bicara tools, nah ini kebetulan juga ada presentasinya. Saya nggak tahu berbeda, mungkin beda-beda. Kalau di kami itu tools yang pertama itu kalau komunikasi dengan klien itu biasanya dengan Telegram.
karena chatnya bisa panjang, kemudian satu akun kita ada bagian apa ya istilahnya ya, customernya, kita bagian humasnya ada, itu kita Hmm. gunakan Telegram. Yang kedua untuk internal, kalau Telegram itu kita bahas sesuatu itu chatnya itu munculnya ke bawah ke bawah ke bawah, kita nggak bisa scroll. Maka kita menggunakan Slack untuk komunikasi antar tim. Kebanyakan dari kita sekarang 40% dari kita semuanya WFH, bekerja dari rumah masing-masing, ada yang di Klaten, ada yang di Bandung, ada yang di Jogja, maka kita gunakan Slack untuk komunikasi tim. Kemudian yang ketiga, kalau pengen murah, awal kita menggunakan Blue, atau sekarang namanya, ya dulu Blue atau Blue itu Kanban board, itu sebagai project management untuk mengetahui satu dengan yang lain. Terus karena kantor kita ada beberapa ruangan, honestly, saya itu kalau kemana-mana itu selalu bawa yang namanya walkie-talkie. Jadi walaupun kantornya itu satu kantor, tapi untuk komunikasi, untuk hubungin atau apa-apa, saya pakai walkie-talkie. Setiap tim itu ada walkie-talkie-nya sendiri untuk hubungin, walaupun ada telegram atau apa, butuh cepat itu komunikasi. Jadi gini, bagi saya komunikasi chat itu penting, tetapi komunikasi kadang-kadang kita itu dari beberapa suku, intonasi itu tidak bisa kita lihat, urgensi atau cara baca itu tidak bisa. Maka kita menggunakan by voice, kita menggunakan walkie-talkie. Kemudian kalau human resource kita menggunakan mesin absensi. Nah, ada satu tools itu namanya Agile. Agile itu adalah tools yang menggabungkan semua ini menjadi satu. Kita mulai pakai ini di Dapanel. Jadi Agile itu mulai dari invoicing, mulai bagian kita sebutnya tim aja, bagian invoice, bagian project, SEO dan lain-lain. Kita menggunakan satu tim ini, satu aplikasi ini namanya Agile untuk menyamakan, untuk briefing sehari-hari walaupun hanya sekedar chat, walaupun hanya sekedar tanya update perkembangan project ataupun hanya Agile itu juga bisa komunikasi dengan klien. Jadi satu platform yang bisa dipergunakan untuk semuanya, itulah yang saya pergunakan. Memang sih untuk bisa menyamakan satu tim dengan tim lainnya, itu yang paling penting adalah kita itu sebagai leader bukan bos yang hanya bisa nyuruh aja, tapi juga bisa memberikan contoh dan juga menjembatani komunikasi satu dengan yang lain. Oke, mantap. Thank you, Mas Adi. Silakan Mas Rian, mengenai pertanyaan Mas Joni. Pertama tentang besar dan kecilnya itu kapan kita bisa menentukan tim besar atau tim kecilnya gitu. Sebagian besar udah dibahas sama Bro Hadi. Saya cuma nambahin satu doang. Nanti kita bakal ngomongin financial karena nambahin tim of course bakal pengaruh ke financialnya, ya kan? Seberapa besar financial yang bisa kita lakukan. Tapi di saya sekarang ini kita mainin the rule of four. Oke, kenapa tadi saya bilang tim kita 60 orang. 60 orang besar kecil depends lah ya, tergantung lah ya. Ada yang bisa bilang besar, ada yang bisa bilang itu kecil. Tapi rules-nya saya dari beberapa tahun lalu rules of four kita pakai. Artinya adalah satu tim itu 4 orang. Satu leaders, 3 di bawahnya leaders. Jadi kejar sampai 4 at all cost. Oke. Nah, at all cost-nya ini yang macam-macam ya. Nanti kalau masuk ke financial, at all cost 4 orang ini bisa nggak untuk hiring 4 orang? Jawabannya ya tergantung dari bisnis. Tapi kenapa kita targetin ke 4? Sekarang berapa ya? Kalau di sini Andre ada nggak ya? Tadi ada Andre kayaknya. Ada kayaknya Andre. Ada ya. Andre sekarang tim berapa sih? 4 orang ya? 3 orang kayaknya di bawahnya Andre. Ada 3 Pak sekarang. 3 ya, bener ya. Sama aku jadi 4. Ya benar. Ya, sometimes a bit lost count gitu ya. Tadi ada ini juga beberapa tim. Kenapa kita bikin 4? Karena kita mau kurangin headache. Kenapa kurangin headache? Kok kurangin headache? Iya, soalnya dulu itu kita maksimal. Sedikit backstory dulu. Backstory sampai 2020 timnya kita itu cuman ber-20. Jadi 18, 19 orang kali ya. 2020 akhir kita baru bosennya gini doang ya, mesti nggak bertumbuh, nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi kita tuh tumbuh semenjak pandemi.
2021, 2021 itu akhir itu kita sekitar 48 kalau nggak salah. Sekarang nih sampai sekarang itu 61 kayaknya. Kalau nggak salah. Kenapa ngegas? Karena kita mau bangun sistemnya. Jadi we are trying to create the system. Artinya sistemnya itu gimana? Kita dulu pas masih 20 tuh modelnya sama tuh. Tadi benernya yang dikasih sama Bro Hadi itu mirip tuh sama kita. SEO berapa, ini berapa, ini berapa. Yang kejadian adalah sakit kepala, terutama pada saat kita pandemi, digital marketing rising. Kita harus akuin bahwa digital marketing ini rising. Dan pada saat rising, opsi jadi banyak. Ya sebagai team members, mereka punya pilihan untuk mereka mau ngapain nih, gitu ya. Karena permintaannya lebih banyak. Dan di waktu itu karena timnya cuma 2 atau timnya cuma 1, kalau 1 keluar kita pusing. Cuma 2, terus 1 keluar. Kerjaannya gimana nih? Dilimpahin doang ke 1 gitu. Terus yang bahaya kalau cuma sendiri adalah mereka juga bosan sendiri. Jadi ditambahkan gitu. Tapi nyarinya gak gampang. Bisa tanya kalau Andre juga udah sering kan aktif gitu ya. Bisa tanya sama Andre. Berapa lama kita cari tim members yang baru? Nggak gampang dan karena kita cari yang di Jakarta. Jadi nggak tahu sih ya. Apakah karena di Jakarta jadi gak gampang atau kenapa gitu? Atau permintaannya lebih mahal, lebih tinggi sedikit. Tapi dengan kita rule of 4, 1 orang leaders, 3 anak di bawah. Setidaknya kalau 1 keluar kita nggak terlalu pusing. Masih ada 2 lagi lah, ya udahlah, 2 lagi lah, tinggal cari 1 lagi kan, ya kan? Kalau cuma 2 atau 1 itu yang paling bahaya. Karena kita punya pengalaman. Apa? Yang keluarnya leader. Nggak apa-apa, yang keluar leader 3-nya masih bawah, ya kan? 3-nya masih di bawah, maksudnya ya salah satu dari 3 itu bisa naik. Kayak sekarang nih kita lagi ada juga nih leadersnya yang keluar, gitu kan? Ya udah, tinggal liatin siapa yang sempat, siapa yang bisa jadi leaders. Bagaimana kalau keluarnya langsung 2 orang gitu, 1 sisanya 1. Nah itu yang paling bahaya. Makanya rules of 4-nya itu minimum. Jadi dari sekarang dari entry sampai sekarang kita sebisa mungkin semua divisi itu 4 orang minimal. Semua divisi. Artinya kita burn out di cash flow-nya kita karena kita semua yang karena ya namanya orang gitu ya, namanya tim. Ada yang kerjaannya menumpuk, ada yang kerjaannya nggak menumpuk. Kita mesti balancing dan segala macam. Ntar kalau nggak ada kerjaan gimana? Kalau nggak ada kerjaan juga kita nggak bisa lay off juga kan? Nah ini adalah strategi yang berbeda. Kalau mau pakai strateginya, caranya adalah outsourcing. Ada beberapa perusahaan yang sukanya pakai outsourcing. Tapi goalsnya kita adalah ya kalau misalnya sakit kepala, timnya digedein lagi. Jadi jangan cuma 4, dia 8 lah. 8 tambah leader 9 jadinya. Ya. Nah tapi untuk perjalanan ke situ kan lipatan 4 gitu. Ya 4. Pokoknya rulesnya adalah 1 orang leaders gak boleh cuman ngebawain 1 orang. Jadi kan timnya gak boleh 2. 3. Minimal 3 ketemu 1. Terus kalau misalnya ada lagi yang bagus, pokoknya 1 mesti bawain 2 minimal. Nah dengan begitu timnya bisa lebih grow. Enggak cara yang gampang, bukan cara yang gampang, caranya susah. Caranya harus sakit kepala. Nah, jadi itu bisa dipakai buat semuanya juga. Kalau misalnya mau bangun tim, cari timnya ini. Dan tantangan yang paling besar yang saya hadapin adalah kita selalu mikirin tentang cash flow. Nah nanti cash flow abis ini ya, abis ini kita ngomongin cash flow. Nah yang kedua, gimana cara sinkronisasi? Sinkronisasi adalah bikin sistem. Suka gak suka, mau gak mau kita bikin sistem. Saya juga minta dari tim untuk bikinin sistemnya. Tantangannya adalah kalau sekarang karena saya selalu bilang sama timnya saya, nggak tahu yang tim yang baru yang datang di sini pernah dengar saya ngomong ini atau enggak.
Tapi saya bilang saya adalah orang paling males di dunia. Oke. Karena saya males, saya selalu cari cara, saya selalu cari cara gimana caranya supaya lebih cepat dan lebih efektif. Nah, jadi saya lebih banyak invest di tools, alat-alat yang kita pakai. Ya udah, daripada bikin, udah beli aja. Kenapa sih mesti bikin gitu ya? Ini pakai ini, kenapa sih kalau bedanya harganya cuman nggak seberapa, ya udah invest aja gitu. Beliin alatnya supaya lebih cepat kan. Kayak tadi toolsnya, tools ada banyak lah ya. Tools setiap perusahaan punya preference tools sendiri, tersendiri. Kalau tadi Bro Hadi bilang apa? Agile. Kita pakai namanya Proof Hub. Kalau mau cek, itu juga tools yang mirip lah, kurang lebih mirip. Komunikasi sama klien dan segala macam. Plus minus semuanya. Gitu. Jadi kita sebisa mungkin kita bikinin sistemnya. Sistemnya gimana? Buat sinkron. Bikin sistem juga gampang. Enggak secepat itu. Nah, jangan lupa kalau udah bikin sistem didokumentasiin. Supaya pada saat siapapun yang keluar, mereka udah tahu tuh mereka mesti bikinnya kayak gimana. Nanti akan masuk ke, kalau di sini yang benar-benar bikin agency, nggak tahu kita bakalan bahas produk nggak? Bro Kalben? Produk jasa servisnya atau gimana? Biasanya, kita bakal bahas atau gua kasih tahu sekarang aja? Boleh langsung juga nggak apa-apa. Boleh langsung aja. Langsung aja nggak apa. Langsung ya. Di kita sebisa mungkin kita nggak bikin customize. Kita nggak bikin customize service. Jadi pekerjaannya kurang lebih harus bisa berulang. Walaupun ada yang customize. Misalnya saya mau bikin websitenya HTML, pakai HTML, coding, Laravel dan lain-lain. Contohnya seperti itu, bukan? Custom itu bikinnya itu kayak by request. By request, artinya yang kita tuh pengen ada ininya, ada beberapa yang kita bisa standardize, ada beberapa yang sangat sulit untuk kita standardize. Jadi sebisa mungkin pekerjaan itu harus bisa berulang. Karena kalau misalnya nggak bisa berulang, kita pasti bikin SOP terus-menerus. Iya. Oh ini begini. Yang pintar jadi cuma leadersnya doang. Nah, tapi kalau udah bisa bikin SOP-nya, ya kita bisa, ya udah ini A, B, C gitu. A, B, C. Hari ini kerjanya apa? Hari ini kerjanya adalah yang ini. Oh ini, udah selesai. Gitu. Nah, waktu create SOP-nya itu ada satu orang khusus handle atau tiap leaders nanti mendokumentasi itu? Sekarang tugas leaders. Sekarang tugasnya leaders. Nah, jadi saya juga ngaku dosa nih. Saya juga udah gak tahu tugasnya. Saya udah gak tahu prosesnya. Saya serahkan semua ke di timnya. Kita ada Andre, ada partnernya Andre juga yang ngerjain gitu ya. Semuanya saya serahkan sama Andre. Ini didokumentasiin gimana. Oke, thank you ya Pak Joni. Thank you banget nih Bro Joni ya, udah pertanyaan udah bagus. Sekarang pertanyaan terakhir tentang tim adalah dari Mas Hafid. Silakan Mas Hafid. Di unmute. Mas Hafid lagi ngobrol sama orang. Jadi nggak kedengaran. Kita tunggu sebentar ya. Halo Mas Hafid. Nah, halo. Oke. Silakan Mas Hafid. Ya. Iya Mas, mungkin tadi kan udah dijelasin cara membentuk tim yang bagus, cara mencari tim yang bagus. Nah, mungkin saya nanya seputar ketika di dalam itu terjadi masalah gitu, Mas. Bagaimana kita cara menyelesaikannya? Misal ketika ada project ternyata yang satunya ngurusin homepage, satunya blog gitu. Nah, yang ngurusin blog ini ternyata dia ada kesibukan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, jadi si orang yang mengurusi homepage ini mengambil kerjaan blog itu, tapi untuk si orang yang mengurusi blog ini nggak mau bertanggung jawab untuk itu gitu. Atau ketika ada masalah, ini gimana nih ada klien yang bikin marah, atau intinya ketika ada permasalahan di dalam itu apakah ada tips gitu
untuk menyelesaikan gitu. Oke, ini ceritanya Terima timnya kasih. internal atau outsource, Mas? Dua orang. Jadi partner istilahnya. Jadi bukan kita ngerekrut tapi partner. Oh, Nah, partner. Oke. Ya, ya. Wah, Rekan kolaborasinya ya. yes, itu menantang tuh. yes, gitu. Nah itu Thank you, Mas Afif. mungkin Satu dong ya. iya, Oke. iya Mungkin itu Mas Adi aja. deh ya. Tadi Mas Rian jadi kasih waktu istirahat. Mas Adi, silakan. Jujur, itu adalah pengalaman. Based and real story. Jadi pengalaman kejadian nyata. Awal-awalnya memang jadi gini, masalah ini mungkin sebagai informasi juga bagi teman-teman yang membangun startup atau agensi berpartner, pastikan mempunyai komitmen yang sama. Itu yang pertama. Di awal ya, Kemudian Mas ya. ya, awal itu penting. Kemudian yang kedua, pastikan semuanya terdokumentasi hitam di atas putih. Itu yang pasti. Ketika memulai itu, apalagi kita ngomong project sekarang. Jadi kalau memulai agensi, pastikan antar partner atau antar founder itu mempunyai visi yang sama, kemudian keterbukaan yang seluas-luasnya. Kalau ada kelemahan, kalau ada kekurangan satu dengan yang lain, disampaikan di awal, tidak tiba-tiba kita taunya di tengah jalan. Sebenarnya nggak ada masalah, asalkan di awal itu harus ada hitam di atas putih. Kemudian kalau masalah project, itulah tadi kenapa kalau yang saya sampaikan di tim saya, ketika ada project, kita ada jembatannya. Jadi project itu tidak boleh langsung klien bertemu langsung dengan programmer kita. Kita ada menjebatani, biasanya kita ada humasnya, ada tim bagian untuk komunikasi. Itu adalah gunanya untuk menjembatani apa keinginannya dari. Jadi kalau di kami di Dapanel itu klien itu dihandle oleh humas, oleh marketing terlebih dahulu, entah nanti siapapun. Kalau sudah deal, kemudian disampaikan ke klien. Kalau ada apa-apa, silahkan menghubungi nomor ini. Nah, nomor inilah nomor humas, di mana humaslah yang menjadi representatif dari klien kepada tim dari internal. Kita tidak pernah menyampaikan apa permasalahan internal kepada klien, karena klien nggak mau tahu nih, timmu satu hilang, satu lari atau apa nggak mau tahu. Urusan internal ketika kita sudah mendapatkan brief, itulah gunanya ketika pembagian job desk. Saya selalu menggunakan Microsoft Project salah satunya. Jadi Microsoft Project ini saya pergunakan terlebih dahulu sebelum saya masukkan ke Agile. Itu adalah untuk mengetahui tugasnya masing-masing, pembagian tugas perorangan, timeline yang dilakukan berapa jam, karena di Dapanel itu semua pekerjaan perhitungannya adalah bermainnya di jam. Kita tidak pernah, kita berusaha sebisa mungkin memberikan project kepada tim itu sesuai dengan jamnya. Kalau misalnya teman-teman tahu Fiverr, nah kita juga di Agile itu kita menggunakan timing seperti itu. Dia bekerja jam apa sampai jam berapa, apa yang dikerjakan itu semuanya terreport. Apa yang terjadi ketika pertengahan yang bersangkutan tidak bisa melanjutkan? Itulah tugasnya lead. Itulah tugasnya communicator, di mana yang bersangkutan menyampaikan kepada atasannya atau supervisornya mengenai kendalanya. Jadi kalau misalnya ada masalah internal, satu belum selesai, tolong jangan sampai permasalahan ini lepas ke klien terlebih dahulu. Karena kalau itu tahu ke klien loh, kok nggak profesional sama sekali. Masalah internal, tolong diselesaikan secara internal. Kemudian gimana kalau itu masalahnya dengan klien? Itulah tadi gunanya jembatan komunikasi atau humasnya tadi. Klien marah-marah, maka tidak bisa langsung kepada developer. Dulu, kalau klien marah langsung ke developernya langsung mood-nya berubah. Karena, aduh, ini udah marah, maka dia nggak bisa ngerjakan hal-hal yang lain. Tugasnya humas kami adalah menjembatani atau memberikan informasi, ini loh, walaupun semarah-marahnya sampai gebrak meja, tapi marahnya hanya ada batas gerbangnya. Gerbang ke bawah, gerbang masuk ke dalam, itu bagian humas itu adalah yang bersangkutan intinya adalah karena ini. Minta diselesaikan kapan dan memberikan jawaban ke klien. Jadi
Kalau dari masalah pengalaman pribadi kami memberikan solusinya adalah seperti itu. Menjembatani antara klien dengan developer itu selalu ada humasnya, tidak bisa langsung. Kemudian kalau masalah internal, ya sekali lagi karena sejak awal itu kita udah breakdown menggunakan Microsoft Project, kemudian kita upload ke Agile, dan setiap pekerjaan dilakukan berdasarkan timing, saya rasa semua tim akan mengetahui progresnya masing-masing. Itu kalau di Dapanel berdasarkan 3 tahun pengalaman di Raja Kreatif sehingga kita bisa menerapkan sistem seperti itu. Jadi ada pengalaman juga ya. Jadi sebelumnya ada pengalaman dan Ya, ada perbaikannya di betul. depannya. Nggih. Oke, thank you Mas Adi. Mas Rian Siap. silakan mengenai konflik internal nih. Nih konfliknya yang ini berat karena konfliknya adalah partner. Oke, kalau partner yang seperti itu ada baiknya benar kayak tadi Bro Hadi bilang samain visi misinya dulu deh, ininya apa gitu. Karena jangan sampai semuanya malah hancur karena konflik internal tersebut. Dan saya beruntung banget partner saya kita bisa get along. Masalah selalu ada, tantangan selalu ada, jadi jangan khawatir, gak bakalan hilang. Tapi dengan begitu kita juga saling ngertiin satu sama lain. Nah, tantangannya apa? Dia yakin ngomong lah, karena apalagi namanya partner gitu ya. Partner itu kita equal satu sama lain. Tantangannya equal adalah, nah ini sedikit dilematis. Tantangannya equal adalah kita punya 3 kepala. Misalnya kalau tadi ya, kalau dengerin dari Mas Hafid, partnernya 2, jadi itu punya 3 kepala. Gak ada yang bisa hidup dengan 3 kepala. Harus dipilih kepalanya siapa. Nah, yang lainnya ngikut. Kalau misalnya udah diputusin, oh yang ini bakal jadi kepalanya, baru dia yang kepala ini ambil putusan. Walaupun semuanya partner. Gitu sih. Thank you Mas Rian. Jadi memang walaupun partner ya di awal ada keterbukaan dan sama-sama ya bertanggung jawab lah ya. Tapi tetap di antara 3 itu mungkin harus ada diputusin dulu nih. Kan bertiga itu nggak mungkin, bukan berharapnya kan jangan sampai berantem ya. Karena semuanya punya kuasa yang sama ya, equal ya. Tapi di antara bertiga itu ada satu yang istilahnya sepakat siapa nih akhirnya bisa menentukan keputusan gitu ya. Yes. Sama tadi kata Bro Hadi ada job desk-nya juga. Job desk masing-masing itu apa? Ya Itu jelas, penting. saya job desk masing-masing jelas gitu tiap partner ya. Tambahan Mas Clement. Ya silakan. Kalau kita bicara partner atau sama-sama founder, kita bicara yang namanya administrasi hukum. Nah, kalau masuk ke dalam akte notaris dan lain, tidak bisa nih 3-tiganya sama posisinya. Mesti ada satu yang menjadi lead dan yang kedua adalah menjadi pasif. Itu mesti. Dan lead itulah yang bisa mengawal, yang bisa ngayomi maksud dari keduanya. Seperti itu. Jadi kalau udah mengarah ke lebih serius ya, agensi yang lebih serius nih, sangat direkomendasi itu berbentuk badan usaha ya. Di badan usaha itu ada namanya direktur gitu ya. Direktur utama ya, kalau misalnya 3 ya direktur utama, ntar ada direktur keuangan yang ngurus keuangan, ada direktur apa gitu operasional ya. Thank you Mas Adi sama Mas Rian jawabannya, thank you Mas Hafid ya. Nah, saya akan lanjut ke tema, mungkin nanti kita akan short ya, nggak semua tema kita akan bahas. Sekarang kita akan tema yang cukup penting gitu, yang membiayai agensi, cash flow nih ya. Nah, cash flow ini kan dapat dari mana? Dari project. Ya, dari klien, dari project, dan ini saya yakin pertanyaan klasik yang sampai sekarang pun masih menjadi topik menarik. Ya, bagaimana sih cara dapat klien, bagaimana cara dapat project? Bahkan saya juga masih belajar gitu ya. Nah, cuman mungkin sebelum cara atau tipsnya, saya ingin bertanya dulu nih, cerita awalnya gimana sih dapat project pertama lalu berlanjut lagi. Nah, termasuk projectnya apa? Gimana perjuangannya gitu ya. Nah, saya mau ke Bro Rian dulu nih, Bro Rian. Tadi kan awalnya dari Google Ads ya, Google AdWords ya. Nah, gimana sih dapat pertama, kedua, dan selanjutnya? Itu ceritanya gimana awalnya? Pertanyaan bagus. Gimana caranya udah dapat pekerjaan
klien pertama gitu ya. Ya, klien pertama waktu itu. Dan bisa akhirnya terus gitu. Sales dan marketing adalah salah satunya cara yang kita lakukan. Jadi buat informasi di awal karirnya kita di Tofidev, mungkin bisa dibilang 80% dari kliennya kita itu unknown. Artinya kita nggak kenal. Jadi terus dapetnya dari mana? Semuanya adalah di ads. Kita nggak pakai referral, kita nggak pakai ini. Karena kalau misalnya nanti mungkin kalau kenal lebih dekat gitu ya sama saya atau apa, saya sama partner saya itu, saya nggak tahu partner saya lah ya, istilahnya saya lah ya. Saya ini orangnya introvert. Oke. Introvert. Jadi introvert itu siapa di sini yang introvert? Ada introvert? Akunya Introvert itu, introvert ya Mas Rian ya. hah? Hadir. Akunya introvert. Jadi introvert itu kalau misalnya ketemu orang ya duduknya diem gitu ya, bukan yang orang suka ngomong gitu. Nah itu saya. Jadi pada saat awal kita nggak pernah networking. Jadi kita nggak tahu networking itu gimana, apa yang harus dilakukan, gimana caranya supaya kita kenalan sama orang, dapat referral, dapat dari biasa dapat kisi-kisi dari perusahaan. Ini mau ada pitching, mau ada apa? Itu kita nggak. Sampai sekarang pun kita jarang banget untuk lakukan hal tersebut. Beruntung sekarang kita udah punya tim, jadi timnya ada yang pakai cara seperti itu. It's good, bukan ini saya. Tapi pas awal ya 80% kita menggunakan marketing. Marketingnya gimana? Google Ads. Google Ads. Jadi kita nggak strong di sosial media. Sampai sekarang pun kita sekarang mendingan lah, ada sosial medianya udah mulai jalan gitu. Tapi kita nggak strong di situ. Kita lebih strong di search. Jadi gimana caranya kita dapetin klien? Ya search lah. Kita bayar iklan untuk search, dapat klien, pasang iklan lagi, dapat klien lagi dan seterusnya. Oke. Jadi sampai sekarang pun search itu menjadi kekuatan utama. Sekarang Omni lah, Gak cukup search doang. Search doang gak cukup. Karena ya tadi kan jadi perjalanan kita itu dari 2011 sampai 2020 itu kita cuma 18-20 orang. Itu pakai search. Jadi search cukup lah untuk di level itu. Tapi kita naikin, gimana caranya kita naikin, mau gak mau kita pakai sales. Nah salesnya sekarang udah mulai banyak nih caranya. Mulai Omni. Menggunakan berbagai macam cara. Jadi sales dan marketing ya kalau sekarang udah jalan ya dua-duanya ya. Oke, thank you Bro Ryan. Kalau Mas Hadi nih, memang tadi ada sedikit mention ya. Kebetulan ada deket lah dengan proyek-proyek pemerintah ya. Jadi ada kebutuhan apa bisa masuk gitu. Nah mungkin lebih ceritanya bisa lebih detail gitu kalau boleh. Jadi kalau dibilang awal sebenarnya kembali lagi berkat komunitas WordPress. Oke. Project awal pertama adalah saya masih ingat optimasi loading speed. Sudah kurang lebih itu satu hari itu bisa 3-4 jasa optimasi loading speed. Itu bertahan hingga 3 bulan. Kemudian datanglah yang namanya WordCamp Asia. Nah, ketika kita datang jadi WordCamp Asia, kita jadi media partner. Disitulah mulai kita bermainnya skalanya jauh lebih besar. Kita bermainnya di pemerintahan, kita bermainnya di perusahaan. Dapat dari mana? Mereka dapatnya adalah dari WordCamp itu tadi. Jadi sampai sekarang ada panel, mungkin kalau waktu itu WordCamp di mana Mas? WordCamp Asia. WordCamp Asia di Thailand, sama, yang ditunda karena COVID. Oke. Ya. Nah, dari situlah kita komitmen, bahkan sampai sekarang mungkin teman-teman kalau cari di grup, cari di sosial media saya, cari di sosial medianya Aris, kemudian cari di sosialnya Mas Titis, kita bertiga komitmen kita tidak pernah menawarkan atau memberikan kasarannya jasa-jasa kita apa aja. Kita di komunitas selalu memberikan edukasi, kita selalu memberikan informasi. Dari situlah pola sales kita, marketing kita adalah kita ngedukasi orang. Ketika masalah orang kita selesaikan, maka kita akan menjadi rekomendasi
ketika mereka mengenal orang yang lebih tinggi lagi, tinggi lagi. Jadi kasarannya kita menggunakan efek bola salju. Seperti itu Mas Clement. Jadi panel pun makanya Butuh ini Mas ya, butuh waktu ya. butuh waktu. Memang Butuh butuh waktu barang sih. gitu ya. Jadi Butuh waktunya nggak cepat Mas Clement. Untuk menjadi panel sekarang itu butuh 2 tahun. Tentunya kalau ditanya dananya dari mana, ya 100% karena dana dari founder. 100% kalau teman-teman bilang agency itu enak, duitnya Mas Hadi banyak, duitnya Aris banyak. Enggak, kita kalau dibilang gajinya agency, gajinya seorang CEO agency itu besar. Percayalah ketika Anda menjadi seorang CEO agency, 1 tahun pertama tidak akan pernah dapat gaji. Gaji itu hanya ya udah masuk, buat lagi tim, buat ngembangin kantor, buat itu lagi. Sekali lagi prospeknya di situ sih keuangan. Prospek kita memang tidak pernah ada iklan, kita bantu komunitas, kemarin di acara SMI kita bantu, kemarin di acara PHP ID kita bantu di komunitas, beberapa komunitas kita juga sharing, dari situ mereka mengenal Dapanel, mengenal jasa layanan Dapanel. Intinya adalah dari situ, bola salju kita adalah di komunitas. Ketika komunitas itu berkembang, mengenal kita, maka secara tidak langsung referensi itu datang. Seperti itu ya. Mas Clement. Tapi harus aktif ya Mas Hadi ya. Kalau saya Yap, lihat Mas Hadi itu benar-benar aktif full di mana-mana. full banget lah gitu ya. Pokoknya dimanapun ketemu lah ini mukanya lah. Iya, ya itulah kontribusi karena berkat komunitas lah, Dapanel bisa sampai sekarang bisa dikenal hingga internasional ya karena komunitas, sehingga itulah bentuk kontribusi kita ke komunitas. Bisa dicek lah. Semua Telegram WordPress, mau Gresik, Jakarta pasti ada Mas Hadi. Atau di mana di Surabaya. Oke, thank you ya. Ada pertanyaan Mas Satrio tuh Mas? Nah, ya langsung Mas Satrio. Silakan. Ya, saya mau tanya nih, Mas Rian dan Mas Hadi, terkait dengan sebuah digital agency yang baru buka ya, baru mulai usaha. Apakah waktu itu Mas Rian dan Mas Hadi menentukan minimum budget yang di deal dengan dengan customer gitu? Karena kan kadang ada perusahaan yang punya standar kelas dengan target partners yang customer yang sudah tersaring ya gitu kan, atau mungkin masih terima juga yang mungkin budget untung tipis lah, masih bisa dibantu lah kliennya. Apakah seperti itu juga dilakukan? Makasih. Oke, bisa Mas Rian dulu silakan. Nih, ini bagian yang seru nih. Yang ini yang kita pause lah ya, Bro Oh, Clement ya. oke. Gue stop Kita recording pause dulu lah ya. ya. Nah, kita pause lah ya, supaya ini Bisa. kita buka-bukaan lah ya, supaya saya juga tahu nih, supaya yang lain juga tahu, saya juga pengen tahu. Benernya saya minta supaya saya juga pengen tahu. Jadi ya boleh, udah kalau ntar kalau sensitif lagi saya minta matiin lagi. Oke, Ya. lanjut Mas Satrio. Ini lebih berkaitan dengan para freelancer atau mereka yang baru mulai juga ya. Biasanya kendalanya itu pada agreement letter. Jadi misalkan dalam satu grup gitu, semuanya programmer nih, semuanya bisa nih membuat website pakai WordPress. Tapi mereka nggak punya background soal legal. Nah, kadang-kadang mereka main terima aja job based on trust dengan klien. Ketika sudah ada suratnya, mungkin kesepakatan via email yang tidak jelas, tidak rinci. Ketika sudah jalan, ternyata request revisinya itu unlimited gitu ya. Jadi tidak sebanding request dengan harga yang sudah di deal. Nah, ada tips nggak sih untuk mereka yang masih baru dan mungkin sedang mengalami hal seperti itu? Terima kasih. Ya, mungkin Bro Hadi dulu silakan Bro Hadi. Kalau yang baru mulai, jalani resiko. Karena apa? Kalau kita sudah seperti itu langsung mental, kita nggak akan tahu rasanya seperti apa, batas maksimal kita kinerjanya sampai di mana. Itu yang pertama. Kemudian kalau misalnya sudah mengalami hal tersebut, maka langkah selanjutnya adalah ya sudah, perbaiki.
Oleh karena itu sampai sekarang kita itu kalau di Dapanel tidak bisa tuh klien langsung ke developer. Semuanya harus melalui satu pintu, kemudian untuk persetujuan ataupun untuk sekedar, jadi gimana ya, kita itu mencoba, kita kalau dulu itu apa-apa by deal-nya adalah by WA atau by Telegram. Mas, ini gini ya, deal-deal. Ya, itu dulu. Tapi sekarang sejak ada kita punya Agile, semuanya itu by tiket. Ketika mereka meminta tambahan, maka harus nambahkan tiket. Kemudian kita juga membatasi tiket itu batasannya sampai di mana. Agreement itu juga harus dipasang di awal. Kalau dari saya sih itu sih. Ketika sudah terlanjur harus unlimited, ya sudah, jalani aja. Karena apa? Karena pada saatnya nanti, saya yakin kalau klien Indonesia ya, saya juga ngomong klien Indonesia ketika mereka sadar mereka mintanya lebih, mereka akan ujung-ujungnya akan ketika kita minta nambah biaya di akhir, mereka akan setuju. Tetapi ya itu tadi, kita jangan ngeluh. Kalau untuk yang baru mulai. Tetapi kalau yang sudah mulai, saya sarankan sih, yang sudah mulai saran saya itu tadi, perkuat SOP di perusahaan. Jangan pernah ada yang namanya programmer menyentuh langsung kepada klien. Oleh karena itu, hindari itu. Kalau dari saya sih seperti itu. Oke. Sekarang Mas Rian, silakan. That's true. Jalanin dulu aja. Nggak Sama apa-apa ya. kok. Oke. Jalanin dulu ya. Nah, mungkin apa namanya, kadang-kadang kendala di agensi yang baru atau mungkin freelancer gitu mengenai agreement. Nah, itu kan kurang paham mengenai legalitas, administrasi ya. Mungkin dari teman-teman nggak harus, boleh dari Mas Adi atau Mas Rian atau teman-teman yang lain, kalau punya template yang untuk bisa mulai dulu nih, ya boleh nanti bisa berbagi di Telegram ya. Kalau ada boleh di-share agar teman-teman yang baru mulai boleh pakai, nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan ya. Saya juga waktu itu cari-cari gitu ya, memang kadang-kadang agak susah gitu ya, tapi mungkin bisa saling berbagi nih komunitas ya. Nah mungkin Mas Faiz ada pertanyaan ya Mas Faiz? Mas, tambahan. Ya silakan Mas Adi. Jadi template itu saya sarankan kepada teman-teman yang baru mulai, jangan hanya menyiapkan template agreement aja. Template itu tolong disiapkan sampai berita acara serah terima pekerjaan. Karena kadang-kadang klien itu tidak tahu bahwasanya ya BAST. Kadang-kadang klien itu kalau kita sebagai agensi itu menandakan bahwa pekerjaan kita selesai adalah ketika sudah ada berita acara serah terima. Setelah itu sudah diterimakan, ada perubahan tergantung di dalam kontraknya apakah ada garansi atau tidak ada. Atau tidak ada. Jika tidak ada, kita berhak nih sebagai penghasilan tambahan. Seperti itu. Nah ini untuk lebih lanjut nanti kita bisa ngobrol-ngobrol di Telegram ya, Telegram WordPress ya. Nah sebelum saya lanjut, kalau nggak salah waktu itu Mas Faiz ada mau tanya nggak Mas Faiz? Tadi udah unmute nih, atau mau lanjut pertanyaan yang lain? Boleh Mas. Entah ini tanya atau curhat kali ya. Oleh habis Mas Faiz, Mas Ervan ya. Oke, silakan. Ini kan saya tuh sekarang statusnya tuh agensi tapi masih sendiri ya, bukan masih sendirian lah gitu. Salah satu yang beberapa diskusi di tempat yang lain gitu untuk meningkatkan value dari press itu kan salah satunya tuh legalitas saya gitu yang menaunginya gitu. Nah makanya saya sih baru ini tuh mendaftarkan PT perseorangan itu. Nah itu pertama itu apakah itu cukup untuk mewadahi itu. Terus yang kedua itu walaupun mungkin tadi sempat disinggung ya. Jadi ini kan pas banget nih Elementor gitu. Jadi pas kalau misalkan saya menawarkan ke calon klien gitu, ketika saya sendiri tuh kan ini kan pastinya drag and drop gitu. Jadi pribadi tuh underestimate walaupun mungkin klien juga nggak ngerti WordPress juga, nggak bisa make gitu. Jadi sempat ngobrol di grup Telegram ya, kalau nggak salah Mas Ervan atau siapa ya. Jadi apakah itu semua tuh ya pertama itu, atau yang kedua sebetulnya tuh skill negosiasinya aja gitu. Kayak misalkan tadi sama Mas Rian itu disebutkan kok WordPress gitu. Terus gimana cara membangun kepercayaan kepada klien, terlebih
Jangan-jangan saya tuh yang selalu terpikirkan itu ketika ini dibangun dengan Elementor, ntar orang tuh ngerti, lah kok cuman kayak gini doang gitu. Nah itu gimana untuk meyakinkannya gitu. Itu ya, jadi 2 pertanyaan itu aja sih. Oke, mungkin Mas Rian dulu, silakan Mas Rian. Pertama, pede aja dulu. Yang Oke, PT itu ya, jalanin dulu. Iya, yang PT eh, itu. oh itu yang terakhir dulu tuh saya pede aja Oh, dulu. ini WordPress lebih WordPress minus 2 ya. gratis, Elementor juga nggak seberapa. Ya udah, kalau misalnya ditanyain yang dibayar itu benernya bukan WordPress-nya. Oke, kita harus ngerti bahwa sebagai developer yang dibayar itu bukan WordPress-nya. Yang dibayar itu adalah kitanya, waktunya kita. Oke, waktunya kita berapa sih harganya kita? Ayo, ada yang bilang, ada yang mau jawab berapa harganya kita? Ya beda-beda lah. Ada yang bilang, oh harga saya sejam 150 juta. Ada yang bilang 1 jam. Pernah dengar Tony Robbins gak? Ada yang pernah dengar Tony Robbins? Belum. Ada. Tony Robbins. Tony Robbins itu pelatih sukses nomor 1 di dunia. Dia dibayar $1 juta sejam. Mantap. Oke. Terus yang nentuin siapa ya? Ya dia bisa, of course dia bisa ngebangun bisnisnya sendiri, ngebangun brandnya sendiri. Nah, kalau ditanyain tadi, apakah legalitas itu pengaruh? Menurut saya, at least ini yang kepikiran sama saya sekarang lah. Legalitas itu pengaruh, oke? Tapi lebih pengaruh lagi adalah kitanya mau kemana. Siapa yang kita mau bawa dirinya kita itu kemana? Kerjain pekerjaan-pekerjaan, kalau misalnya mau jadi full stack agency, artinya full stack agency on WordPress, mau bikin apapun di dalam WordPress, maka kita mau gak mau harus bangun tim. Suka nggak suka. Jadi bukan cuma numbers-nya doang, bukan cuma nama PT-nya doang, nama brandnya kita, tapi kita juga harus nunjukin Surabaya timnya kita. Karena beberapa targetnya kita selalu nanya timnya kita berapa banyak gitu. Jadi sekarang kita lebih pede sedikit lah. Timnya berapa banyak? 60 orang. Oke, bagus gitu. Jadi mereka juga lebih confident untuk hire kita dengan harga yang kita mau masukin. Jadi sebelum nentuin itu, lebih mikirin mungkin visi misi dari agensinya. Kalau mau bangun agensi, mau kemana sih? Pacaran aja kan, kalau pacaran aja kepikiran tuh, oh nanti ini sama ini mau menikah gitu. Kalau nggak menikah, ya pacarannya suka-suka gitu, nggak diseriusin. Nah ini bisnis juga sama. Oke. Mas Adi ada pertanyaan, ada tambahan? Simple. Yang pertama masalah WordPress. Oke. Nah, jawab aja seperti gini. Websitenya Rolling Stone, websitenya Walt Disney, kemudian websitenya White House, Gedung Putih, itu pakai WordPress. Masalahnya ada di mana? Websitenya Presiden RI.go.id pakai WordPress. Masalahnya ada di mana? WordPress itu hanya sebuah pisau. Entah pisau ini tajam atau tidak tergantung dari save-nya. Masalah PT tadi, pertama, berhati-hati ketika sampai membuat PT, pahami resikonya. Sebelum saya menyarankan sih, karena ketika sampai membuat PT, ada yang namanya keterikatan dengan pajak, ada keterikatan dengan BPJS Kesehatan. Dan itu saya alamin dengan 2 perusahaan saya. Jadi agak berhati-hati dengan itu. Kemudian masalah ditanya bagaimana sih menawarkan harga diri, menawarkan harganya. Pertama, portofolio. Jadi perbanyak portofolio dari Mas Faiz. Bagaimana Mas Faiz itu bisa meningkatkan portofolionya. Belajar dari agensi-agensi besar. Belajar yang namanya minimal Mas Faiz buat surat penawaran, cari template di Envato Element. Bikin copy surat yang bagus itu bagaimana. Itu sudah sebuah bentuk point sales untuk meningkatkan harganya. Jangan takut harga murah. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalnya saya kan menggunakan Agile, modalnya cuma $7 per bulan. Itu Mas Faiz sudah bisa bikin yang namanya form untuk dengan klien. Jadi kliennya itu nanti untuk chattingan dengan Mas Faiz menggunakan portal, menggunakan bikin proposal, bikin apa. Itu semuanya sudah ada di Agile.
Seperti itu. Jadi gunakan tools. Kalau single factor, pergunakan tools. Perbanyak toolsnya. Buat seakan-akan klien itu ataupun user itu yang akan calon klien itu percaya bahwasanya Mas Faiz itu adalah sebuah agensi atau perusahaan besar dengan struktur yang kuat. Karena orang akan percaya Mas Faiz kalau strukturnya kuat. Mulai penawarannya kuat, gunakan emailnya kalau bisa menggunakan email website sendiri. Itu hal-hal kecil yang membuat klien oke, percaya, seperti itu loh. Jadi jangan ragu. Single factor, saya juga pernah jadi single factor. Itu bukan hal yang tanda kutip mengecilkan, tetapi juga bisa jadi nilai value jadi Mas Faiz. Ikut aja kontribusi di komunitas. Bantu website-website kecil, buat GMB sendiri, kemudian suruh mereka habis bantu review GMB-nya. Itu udah orang akan melihat powernya Mas Faiz naiknya akan semakin tinggi. Seperti itu Mas Faiz. Thank you Mas Adi. Kalau saya lihat Mas Faiz ini saya udah kenal agak lama juga ya Mas ya. Nah, tapi perkembangannya juga cukup konsisten Mas dibandingkan saya. Udah mulai buat channel YouTube sendiri ya, udah mulai ada beberapa video tuh ya. Lalu juga Instagramnya cakep. Nah, ini desainer. Nah, mungkin butuh desainer atau kolaborasi boleh nih kontak Mas Faiz ya. Oke, thank you Mas Faiz. Pertanyaan tadi terakhir Mas Ervan, silakan Mas Ervan. Ya ini saya mau ada sedikit sharing aja gitu. Kalau dulu saya pernah di salah satu agensi sih di daerah Matraman, itu kita biasanya memang ada diskus atau konsultasi dengan klien, kita bertemu gitu. Dari situ kita nangkap dulu deh needs-nya dia atau goals-nya dia sebenarnya mau membuat website untuk apa. Karena nggak hanya sekedar untuk bikin aja terus selesai, juga sebenarnya kurang tepat ya. Kalau memang dia sendiri juga nggak tahu apa tujuan atau maksudnya dia. Terus setelah kita mengadakan pertemuan seperti itu, kita kembali pulang balik ke kantor, itu kita bikin minutes of meeting. Intisari dari pertemuan itu kita tulis gitu di dokumen gitu ya. Terus nanti kita kirim balik lewat email. Dari situ nanti klien itu akan lihat mana bagian-bagian yang mungkin yang terlewat atau mereka mau tambahkan. Jadi mereka bisa reply lagi gitu. Nah, setelah udah ketemu ya poin-poin yang mau dibuat atau yang mau dikerjakan, beberapa hari kemudian kita bikin LOI gitu, level of effort. Jadi kita akan buat timeline di situ dan siapa aja orang-orang yang in charge dari project itu, termasuk project manager, desainernya, developernya, QA, gitu kan, yang buat documentation gitu. Itu semua kita tulis nama orang-orangnya, profilnya personilnya itu kita buat di file Excel itu. Terus di timeline itu kita buat, kan itu nanti ada week by weeknya gitu kan. Tanggal-tanggalnya jam berapa aja mereka kerja itu udah kita warna-warnain tuh di situ. Dan kita ada buat rate di situ, rate tiap personil. Nah, dari situlah itu jadi pendekatan. Termasuk nanti ada biaya lain-lain yang memang udah kita tulis juga di situ, memang ada biaya lain-lainnya. Yang ya, buat bumper, kemungkinan kalau misalkan nanti ada interrupt lah ya, mereka mau nambah koreksi atau mau ada revisi dari setengah dari perjalanan proyek itu. Nah, dari situ kita kirim ke klien. Jadi klien tahu kenapa harganya kok bisa sampai kayak tadi saya bilang kan, bisa sampai 35. Mungkin kalau mereka langsung dengar 35 itu mereka kaget. Gitu. Tapi setelah mereka udah lihat angka itu dari mana, mereka akan tahu. Oh ya, untuk tim kita, untuk orang ini itu habis berapa ratus jam, yang nilai dia per jamnya sekian, dan juga tim-tim yang lainnya. Dan termasuk juga itu kan angka itu kan nggak hanya untuk SDM-nya ya, juga termasuk untuk kayak kita juga sewa ke third party atau untuk servernya atau untuk hostingnya atau untuk tools. Ya kalau memang itu dia kan goals-nya kita udah tahu ya goals dia, dan itu kan dibantu oleh tools kan, itu kita tools semua di situ. Kita kasih juga link tools itu harga berapa, dan kita juga karena mungkin kita agensi atau kita punya rate khusus lebih murah dibanding dia mungkin harus beli sendiri gitu kan, dan harus mungkin kerjakan sendiri, termasuk maintenance-nya. Jadi itu juga kita udah
kasih ilustrasinya apa yang kita kasih ke mereka. Kayak tadi ya, all ini kan dalam setahun gitu, itu udah kita predict. Jadi angka 35 itu mereka udah gak kaget. Dan yang saya coba seperti itu rata-rata sih diterima gitu, penawaran itu gitu. Karena memang make sense gitu. Kalau dihitung itu memang mungkin rate orang ini berarti cuma 1,5 juta dalam sebulan untuk bayar tim ini. Terus untuk yang profesional ini hanya 2,5 juta. Ya kalau mereka hitung, kalau mereka harus pekerjakan orang itu sendiri di kantor mereka untuk kan mereka fokus di bisnisnya kan gitu. Mereka nggak mau harus direpotkan lagi untuk membangun tim online, divisi online, dan itu jauh lebih murah dibanding harus mereka hire setahun udah pasti lebih dari 35, ya kan. Paling nggak kalau kita cari orang mereka hire kan mungkin minimal bisa 3,5 5 juta, ya kan, dalam sebulan rata-rata ya, seluruh 3-7, ya kalau kali 3 orang kali 12 bulan udah jauh dari 35 gitu. Jadi mereka challenge-nya itu ya Mas Ervan ya. ya di situ kita jadi bagaimana membuat pricing-nya itu masuk akal gitu ya, bisa diterima. Mereka nggak kaget lagi akhirnya gitu, udah angka 35. Mereka sewa servernya sendiri, kalau mungkin di sana pasti beda kan, tempat-tempat hosting atau server hosting itu kan tinggi kan di pricing table yang di karena itu untuk publik gitu. Sedangkan kita punya harga-harga yang ya mungkin kita dapat dari deals atau mungkin kita pernah renewal dan sebagainya, itu punya harga khusus. Kayak Elementor juga punya harga khusus. Jadi mereka setelah mereka hitung ya nggak murah, nggak mahal angka 35 itu. Saya ngelakuin kayak gitu ada ke beberapa klien itu sampai 3 tahun 4 tahun mereka mau renewal lagi 35 lagi gitu. Recurring-nya jalan ya. Iya, karena mereka pikir ya akan lebih murah dibanding saya harus bangun tim sendiri gitu. Sip. Thank you banget nih Mas Ervan masukannya ya. Jadi itu memang PR, challenge untuk kita semua ya. Bagaimana mendelivery pricing kita gitu ya. Nah memang ini challenge-nya lah ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dan bagaimana kita lama-lama memperbaiki, ya untuk memiliki pricing yang bagus itu tidak mustahil juga ya. Nah, Oke, thank you Mas Ervan. Oke, sekarang mungkin karena sudah waktunya ya, sebentar. Nah, terakhir pertanyaan dari saya sebelum kita door prize kaos ya. Jadi teman-teman tolong jangan leave dulu. Nanti terakhir ada door prize kaos dan ada screenshot. Minta tolong Mas Adi lagi ya. Bantu saya nanti screenshot ya. Nah, pertanyaan saya terakhir. Nah, berkaitan dengan Elementor ya. Seberapa Elementor sebagai tools ya memberikan manfaat lah untuk agensinya gitu ya. Mungkin dari Mas Rian dulu, silakan. Ini pertanyaan yang sulit yang harus saya jawab. Gak apa-apa. Rian tahu gitu. Kenapa waktu itu juga memutuskan pakai Elementor? Sekarang masih pakai gak ya? Iya itu dia. Jadi kita of course kita selalu developing kan, tools, plugins, templates, platformnya, apa yang bagus untuk kita. As far as I know, sekarang itu memang paling banyak kita pakai Elementor dari timnya kita. Kenapa? Karena mereka berbayar. Nah, kenapa berbayar ini bagus? Menurut saya ya, ada banyak tools di luar sana yang kasih gratis. Mereka developing as a free tools. Menurut saya free tools itu bagus untuk short term. Tapi kalau tadi kita ngomongin mau bangun sistem, mau bangun flow, selalu cari tools yang berbayar. Kenapa tools berbayar? Karena pada saat toolsnya berbayar, kita tahu bahwa ada developer yang di bagian sana, mereka dapat penghasilan dari tools yang kita pakai, sehingga mereka terus mau ngembangin toolsnya. Karena gak banyak orang yang mau kerja for free forever. Ya, atau kalau di sini ada yang mau kerja gratis untuk selamanya, kasih tahu saya terima dengan tangan dan kaki terbuka. Bisa kunjungi, bisa kontak ke Andre, bilang Andre saya mau kerja for free, I'll welcome you gitu ya. Tapi most of us nggak mau ngerjain kayak begitu. Boleh deh. Hah? Mau kerja? Boleh. Mana boleh kontak Andre ada masih ada di sini, atau yang ada Tofi gitu di sini.
boleh kontak gitu ya. Bilang saya mau kerja for free, that's okay. Tapi Elementor is good karena it's paid, karena terus berbayar. Dan masih reasonable. It's a very good tools untuk kita mulai. That's my point of view. Oke, thank you Mas Rian. Mas Hadi? Saya nggak bisa buka andaikan data ini nggak lengkap. Jadi data aktif kan kalau di Agile itu lengkap kita data yang menggunakan Elementor berapa, plugin lain. Data aktif, project yang aktif menggunakan Elementor itu totalnya 78%. Wow. Kita menggunakan Elementor. Sisanya menggunakan page builder lain atau memang itu headless CMS. Tetapi secara total keseluruhan hampir 90% kita menggunakan Elementor. Jadi Elementor juga menjadi salah satu platform. Kalau misalnya ditanya, Elementor lemot, Elementor berat, Elementor nggak bisa apa-apa. Ya artinya Anda nggak bisa setting Elementor dengan baik. Anda nggak tahu teknik spesifikasi minimum dari Elementor, seperti itu aja. Jadi bukan kesalahan Elementor, kenali spesifikasinya, kenali detailnya. Karena hingga saat ini salah satu web builder, sekarang bukan plugin lagi, bukan page builder, tapi web builder, yang memang responsif dan memang bisa menyesuaikan, apalagi dengan Flexbox-nya adalah Elementor. Thank you Mas Hadi ya. Okay. Makasih Mas Rian, Mas Hadi ya. Oke, bincang-bincang kali ini luar biasa ya. Dan ini juga dengan hadirnya Mas Hadi dan Mas Rian ini menjadi magnet ya. Biasanya mungkin average yang datang 15, 20, tadi bisa mencapai 31. Dan saya yakin percaya teman-teman mungkin di sini banyak mendapatkan insight baru ya. Dan juga saya berharap komunikasi kita nggak terlepas hanya di sini ya. Karena Mas Rian dan Mas Hadi juga ada di Telegram WordPress Jakarta. Silakan kalau ada yang mau nanya-nanya, boleh kan ya Mas Rian, Mas Hadi ya. Nah, nanti Silakan. kita bisa. Nah, sebelum kita ke door prize, ada informasi penting nih yang tadi mungkin beberapa kali Mas Hadi sudah sampaikan. Nah, tentang WordCamp ya. Nah, silakan Mas Hadi bisa sampaikan tentang WordCamp. Saya mungkin remove spotlight dulu ya, Mas Rian ya. Nah, ya bisa langsung di share screen ya. Silakan Mas Hadi. Di unmute Mas. Di mute tuh. Sudah muncul share screen-nya? Sudah. Oke, jadi terima kasih Mas Clement. Jadi saya di sini saya memperkenalkan dirinya sebagai WordCamp Gresik Lead Organizer. Jadi alhamdulillah saya dipercaya oleh WordPress Central menjadi Lead Organizer dari WordCamp Gresik yang akan diadakan di Gresik di Aston Inn Ballroom, nantinya akan di tanggal 9 sampai 10 November 2022. Nah, apa sih WordCamp? Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu WordCamp itu adalah ajang flagshipnya dari teman-teman komunitas WordPress atau dari WordPress Central sendiri. Di mana teman-teman bisa bertemu dengan berbagai macam kebutuhan yang berhubungan dengan WordPress. Kalau secara global, yang sampai detik ini, WordCamp yang akan diadakan terakhir kemarin yang ada di Europe, nah, yang diadakan di 2022 nanti ada di Jinja, Uganda, Kathmandu, Nepal, US, kemudian WordCamp Netherlands sama Spain. Untuk Asia Pasifik sendiri nantinya akan diadakan di Indonesia, yaitu akan ada di Gresik di tanggal 9 sampai 10 November. Jadi untuk kawasan Asia itu ada dua, yaitu Kathmandu, Nepal dan juga Gresik. Tetapi yang untuk ASEAN Pasifik termasuk Australia itu nanti akan difokuskan ada di Indonesia di Gresik. Baru kemudian nanti di 2023 itu ada di Thailand, di WordCamp Asia di Thailand. Nah, diadakannya di mana? Di Hotel Aston Giriloka Ballroom. Kita menyewa 1 lantai penuh, kita menyewa 3 ballroom, ruang restoran, kemudian outdoor room dari Hotel Aston itu sendiri. Dikarenakan memang kebutuhannya atau acaranya ini flagshipnya juga lumayan besar. Kemudian total kita ada 15 pembicara dengan 2 kali track, dengan dua buah track. Pembicaranya kita keberagaman mulai dari yang termuda adalah usia 11 tahun hingga nantinya jumlah perempuan dengan laki-laki juga ada. Materinya mulai dari core WordPress, tema, plugin, page builder, SEO, e-commerce,
digital marketing, disabilitas sampai dengan bisnis, kita akan membawakan seluruh materi itu di dalam WordCamp Gresik 2022. Untuk saat ini yang menjadi target adalah agensi digital marketing, developer, pelajar mahasiswa, blogger, dan UMKM. Alasannya kenapa? Karena tujuannya nanti di WordCamp ini adalah saling temu teman-teman yang ingin mencari pekerjaan ataupun ingin mencari karir di tingkat internasional ataupun agensi yang ingin meningkatkan jangkauannya karena memang nantinya ini bukan dari Indonesia saja tetapi juga dari internasional. Hingga saat ini yang sudah confirm pembicara internasionalnya itu sudah 3, pembicara Indonesianya belum ada yang saya konfirmasi. Karena saya perlu melakukan seleksi lebih ketat laginya. Nah, dari WordCamp 2019 terakhir sebelum pandemi, 2019 sebelum pandemi sampai sekarang, harga tiketnya tidak berubah, 150.000 untuk umum, untuk Anda yang mempunyai kartu pelajar aktif, baik pelajar ataupun mahasiswa aktif, hanya perlu membayar Rp50.000 untuk masuk. Ini bisa Anda pergunakan selama 2 hari, Anda tinggal masuk, bawa handphone, kemudian bawa kabel charger, karena nantinya akan banyak merekam, akan banyak mencatat. Teman-teman nggak usah khawatir kalau makan bagaimana, kita juga ada makannya teman-teman, lunch-nya teman-teman, coffee break teman-teman, sudah kita tanggung semuanya. Jadi nggak usah bingung, teman-teman datang membawa diri dan juga catatan aja. Kemudian kalau malam bagaimana teman-teman yang mau mengikuti after party, kita juga ada acara after party, jadi kalau teman-teman seharian di sana, pagi malam otomatis dapat makan 2 kali, coffee break 4 kali. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian, nah ini, mungkin setelah ini teman-teman akan banyak sekali melihat saya, baik offline ataupun online, karena ada rangkaian acara Road to WordCamp bersama dengan beberapa sponsor. Yang pertama adalah Gresik WordPress Meetup. Saya sebagai co-organizer bersama dengan ke-11 organizer lainnya juga akan mengaktifkan kembali WordPress Meetup. Kemudian saya akan melakukan road to di Jawa, Bali, dan juga Sumatera. Saya akan ke kota-kota besar bertemu dengan teman-teman developer, teman-teman komunitas, RTIK, komunitas blogger yang lainnya. Kita akan mengadakan seminar di tempat-tempat tertentu. Kemudian sesuai dengan instruksi sih, saran dari WordCamp Sentral, kita akan mengadakan podcast YouTube. Seperti biasa, saya akan bertemu dengan teman-teman. Kita sudah mempersiapkan studionya. Bisa bertemu dengan online ataupun offline, kita akan mengadakan podcast tersebut. Kemudian di bulan September dan juga di bulan Agustus dan September, bagi teman-teman yang bisa menerjemahkan bahasa, bisa mengikuti Translation Day yang akan kita adakan insya Allah di Pare. Untuk Contributor Day atau Hackathon akan kita adakan di Bojonegoro. Kemudian kita juga akan mengadakan hackathon di beberapa kota dan juga kegiatan do action di beberapa kota. Intinya dalam Road to WordCamp ini kita ingin agar teman-teman yang pengguna WordPress bisa saling bertemu sebelum acara gongnya di bulan November. Kita akan mengadakan event-event kecil di setiap kota. Nantinya teman-teman bisa saling kenal satu dengan yang lainnya. Nah, untuk saat ini global sponsor kita dari WordCamp Gresik ada Bluehost, Bigload, Jetpack, WooCommerce, WordPress, dan juga Nexus. Saya rasa seperti itu. Jika teman-teman cari informasi lebih lanjut, cek aja websitenya gresik.wordcamp.org atau email saya di gresik@wordcamp.org. Terima kasih. Saya rasa itu sudah mewakili. Terima kasih Mas Clement waktunya. Sama-sama Mas Adi. Jakarta kapan nih Mas plannya Mas ke Jakarta? Katanya Saya tadi ke mau Jakarta. Saya ini ke nih. Jakarta itu 3 titik. Jakarta, Depok, sama Bekasi. Saya mengadakan 3 kali event offline. Insya Allah itu di bulan Agustus. Jadi Agustus besok saya, akhir Juli ini saya ke Bali, kemudian besok ke Jakarta. Jadi saya di Jakarta ngajakan di 3 kota termasuk di Bandung dan juga Bogor. Sekalian Jawa Barat kelihatannya bulan Agustus. Nanti update di grup Telegram ya Mas Adi ya. Pastinya saya selalu update di grup Telegram. Jadi teman-teman yang ingin ngajak ataupun yang punya agensi pengen bikin acara kita kolaborasi bareng, silahkan karena seluruh acara Road to WordCamp akan dipasang di dashboard WordPress teman-teman yang ada di sekitarnya.
Jadi tanpa saya undang, teman-teman yang masuk ke WordPress setiap hari otomatis dapat notifikasi tersebut. Seperti Oke. itu. Tadi kan Pak Joni nanya nih update-nya di mana, selain di Telegram di mana tuh Pak Mas Adi? Untuk saat ini kita update-nya baru di gresik.wordcamp.org di official website ataupun di seluruh platform sosial media. Jadi semua platform sosial media mulai Twitter, Instagram, Facebook, TikTok itu cari aja @wordcampgresik. Itu sudah kita book semuanya. Oke. Jadi sosial medianya karena dihandle oleh tim Dapanel, jadi tim dari kita juga semuanya kita namanya sama biar nggak bingung-bingung. Cari aja kata kuncinya WordCamp Gresik, akan muncul semua informasi tentang itu.